siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Kita mulai. Selesai. Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Bu. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesehatan kepada kita agar bisa menuntut ilmu pada pagi hari ini dan seterusnya di kelas ini. Apakah ada yang ingat mengenai materi yang telah Ibu sampaikan minggu lalu? Retorika, Bu. Ya, retorika. Retorika sangat erat kaitannya dengan kehidupan. Karena retorika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara bertutur kata di depan hadapan orang banyak, serta bagaimana cara untuk meyakinkan dan membuat pemahaman para pendengar semakin paham dengan apa yang kita bicarakan. Retorika atau yang saat ini disebut dengan pidato tidak hanya sekedar berbicara di depan umum, melainkan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah pemilihan topik. Langkah ini mencakup kemampuan untuk menentukan, mengumpulkan, menganalisis, dan memilih materi yang cocok untuk pidato. Sehingga pada penentuan bahan atau pemilihan topik ini disesuaikan dengan tema atau keadaan acara. Yang kedua, ada penyusunan bahan atau materi. Penyusunan bahan atau materi ini merupakan penataan ide yang sudah tertata dalam pikiran. Penataan ide akan membantu pendengar dalam memahami hubungan antar ide serta menghindari kebingungan. Yang ketiga, ada gaya atau pemilihan bahasa yang indah. Gaya atau pemilihan bahasa yang indah ini merupakan penggunaan bahasa dalam mengekspresikan ide. Penggunaan bahasa yang indah dan efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik, dan powerful. Keempat, ada mengingat materi. Mengingat materi berhubungan dengan kemampuan untuk mengingat mengenai apa yang akan kita katakan. Penyampaian merupakan bagian terakhir dari retorika. Penyampaian ini melibatkan secara vokal dan fisik dalam mempresentasikan pidato kita. Setelah itu, apakah ada yang tahu jenis-jenis pidato itu apa saja? Tidak, Bu. Berdasarkan pada ada tidaknya persiapan, pidato dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pidato impromptu. Pidato yang dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa persiapan sebelumnya. Yang kedua adalah pidato manuskrip. Pidato ini dilakukan dengan membaca penuh naskah pidato. Yang ketiga adalah pidato memoriter. Pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, kemudian dihafalkan kata demi kata. Pada jenis pidato ini, yang terpenting, para siswa atau orang-orang yang berpidato memiliki kemampuan menghafalkan teks pidato dan mengingat kata-kata yang ada di dalamnya dengan baik. Keempat, pidato extempore adalah pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh juru pidato yang berpengalaman dan mahir. Berdasarkan tujuan pidato, pidato dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pidato persuasif. Pidato ini bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi orang lain agar mau menerima ajakan kita secara sukarela, bukan sukar rela. Yang kedua, pidato informatif. Pidato yang tujuan utamanya untuk menyampaikan informasi agar orang menjadi tahu tentang sesuatu yang kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah pidato rekreatif. Pidato ini tujuannya adalah menyenangkan atau menghibur orang lain. Lalu, apa saja ciri-ciri pidato yang baik itu? Ciri-ciri pidato yang baik. Pertama, pidato yang taklid. Kedua, pidato yang jelas. Ketiga, pidato yang hidup. Keempat, pidato yang memiliki tujuan.
Kelima, pidato yang memiliki klimaks. Keenam, pidato yang memiliki pengulangan. 7. Pidato yang berisi hal-hal mengejutkan. 8. Pidato yang dibatasi. Dan yang kesembilan adalah pidato yang mengandung humor. Untuk pengertian dan penjelasannya sudah saya sampaikan di minggu lalu, serta bagaimana langkah-langkah dalam menyusun pidato. Langkah pertama adalah menentukan topik. Langkah kedua, menentukan maksud atau tujuan pidato tersebut dibuat. Ketiga, menganalisis situasi dan pendengar. Apakah para pendengar fokus terhadap kita saat berbicara? Yang keempat, mengumpulkan bahan. Yang kelima, memahami dan menghayati materi. Yang keenam, melaksanakan pidato tersebut. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Setelah ini, dimohon para siswa untuk membuat pidato dengan tema pendidikan. Setelah para siswa membuat, kemudian dipresentasikan, dibacakan di depan teman-teman dan ibu guru. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrolillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita semua. Bahkan hal tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang dimiliki oleh kita semua semata-mata adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Dengan adanya ilmu yang telah dimiliki, maka harus selalu diingat bahwa jangan sekali-kali merasa sombong. Semua apa yang ada adalah titipan dari Sang Pencipta. Tempat menuntut ilmu di zaman sekarang adalah di sekolah. Mempunyai ilmu yang tinggi merupakan hal yang hampir diminati oleh semua orang. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, kita semua berlomba-lomba untuk menuntut ilmu yang sangat bermanfaat. Orang tanpa ilmu ibaratkan kulit tanpa buah. Untuk itu, marilah semangat menuntut ilmu. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mencapai akhir dari materi retorika dan pengajaran berbicara di depan umum. Semoga dengan ini para siswa memiliki pengalaman dalam berpidato dan semakin paham akan pidato itu apa, bagaimana cara mempraktikannya, dan menerapkannya di kehidupan masing-masing, kehidupan realita. Untuk pembuatan pidato akan Ibu masukkan ke dalam nilai pengetahuan dan yang keterampilan dari nilai kalian berpidato. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila terdapat kurangnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.